Ya, makasih Pak Teguh. Ini saya mau menanyakan terkait korelasi antara PBV dengan ROE kan. Saya baca buku Bapak juga, dan menurut saya ini yang Bapak sampaikan di buku itu mudah dicerna dan bisa jadi rule of thumb gitu Pak, untuk ya supaya scanningnya bisa lebih cepat gitu, nggak terlalu ribet gitu ya baca untuk valuasinya. Tapi pertanyaan saya pertama itu, kenapa Bapak bisa memberikan kesimpulan bahwa eh, kalau ROE-nya misalnya 30%, itu PBV di bawah 3 itu masih wajar lah, relatif masih murah. Jadi karena 3 PBV 3-nya itu wajar, jadi harusnya di bawah itu 1 atau 2 kali itu relatif lebih murah. Korelasinya gimana ya Pak itu? Supaya saya paham di logiknya aja, karena di buku Bapak kan tidak dijelaskan bagaimana hubungan antara PBV dengan ROI itu, mekaniknya bagaimana, kok bisa mengatakan bahwa Bapak bilang kalau 30% di 1-2 itu 1-2 kali PBV itu masih cukup wajar. Satu itu. Kedua, terkait sektoral Pak. Kan kita tahu bahwa sektoral itu ada sekitar 11 sektor yang mungkin industrinya berbeda-beda. Apakah rule of thumb ini applicable juga gitu untuk kita terapkan? Pun kalau misalnya tidak bisa semua kita samaratakan, kira-kira industri-industri mana saja yang eh, harus kita review lagi dengan menggunakan rule of thumb ini. Demikian, Mbak. Saya jawab ya Pak Rudi. Ya, Yang pertama dulu soal itu rumusnya itu dari mana sih asalnya ya? Kalau misalnya kita lihat saham dengan ROE 30%, berarti PBV wajarnya 30, artinya kita harus beli sahamnya pada PBV kurang dari 3 kali. Sorry, ya, ROE 30% berarti PBV wajarnya 3 kali, ya berarti kita beli pada harga PBV 2 kali lah. Berarti itu murah seperti itu. Sebenarnya Pak Rudi, kalau Anda baca lagi bukunya, sudah saya jelaskan di situ. Sudah, sangat jelas. Tapi saya sampaikan lagi deh ya. Intinya begini, Pak Rudi, bayangkan Anda punya usaha ya, usaha cuci mobil, rumah makan, kafe, apapun itu. Nah, modalnya itu adalah usaha tersebut 10 juta rupiah. Dan seluruh asetnya ya, dan sudah bersih dikurangi semua utang. Dan dalam 1 tahun itu dia menghasilkan keuntungan itu 3 juta rupiah. Berarti kan 30%, ya. Bersih, bukan omset. Kalau omset itu kan pendapatan. Ini kita bicara keuntungan bersih. Seandainya keuntungan bersih 30%, 3 juta rupiah itu tuh tidak ditarik. Kalau ditarik itu kan berarti kayak kita narik dividen. Ya, jadi 3 juta itu kita investasikan kembali seperti itu. Kita pakai untuk memperluas kafenya dan seterusnya. Maka hanya dalam waktu 3 tahun, aset yang tadinya 10 juta itu menjadi 20 juta kan? Iya kan? Dari 10 juta, setelah 1 tahun menjadi 13 juta. Ingat, keuntungannya kan 3 juta. Tahun kedua menjadi 17 juta, Pak. Karena sekarang 30%-nya bukan lagi dari 10 juta, tapi dari 13 juta. 13. Compounding, paham ya? Ya. Eh, jadi 17. Nah, tahun ketiga itu sudah lebih dari 20 juta, 21 atau 22 juta. Seperti itu, 3 tahun. Artinya, kalau ada orang datang beli usahanya Pak Rudi itu sejak awal pada harga 20 juta, itu tuh sudah merupakan good deal. Deal yang sangat bagus. Karena dalam waktu 3 tahun dia udah balik modal. Oke. Logikanya di situ. Usaha yang bagus itu kan bisa BEP paling lama 3 tahun. Kalau misalnya lebih lama dari itu, 5 tahun, 10 tahun, wah itu mah habis duluan duit kita gitu loh, kesabaran kita habis dulu. Usaha yang bagus Pak, di mana-mana itu bisa BEP dalam waktu sekitar 3 sampai 4 tahun lah seperti itu. Jadi asetnya harganya memang cuma 10 juta. Tapi kalau ada orang beli aset tersebut pada harga 20 juta, itu terhitung murah sebenarnya. Karena dalam waktu 3 tahun berikutnya, dia sudah balik modal, dan setelah itu, kan itu usaha tetap menghasilkan keuntungan 30% per tahun. Dan itu tetap milik dia dong sebagai pemilik barunya. Gitu. Nggak balik lagi ke pemilik lamanya. Jadi harga 20 juta itu murah. Begitu Pak Rudi. Itu logikanya ya. Make sense, ya, Pak. Nah, yang kedua adalah itu adalah hasil dari trial and error.
Rumus tersebut sebenarnya nilainya triliunan rupiah, Pak Rudi. Kalau saya boleh jujur. Kenapa saya ngomong begitu? Saya kan gini, banyak apa sih namanya? Kan kalau dari bukunya Benjamin Graham atau dari Warren Buffett tidak ada rumus seperti itu toh. Iya. Dia cuman bilang beli saham pada harga murah. Murah itu tuh berapa gitu, nggak dijelasin gitu loh. Akhirnya saya harus trial and error sendiri, coba-coba gitu loh. Coba-coba, kalau segini, kalau saya beli saham pada PBV segini hasilnya untung nggak? Kalau ternyata rugi, wah berarti ini kurang murah gitu loh. Hmm, hmm. Coba lagi saham yang lain dan seterusnya, sampai akhirnya ketemu rumus itu. Dan ketika rumus itu saya gunakan terus-menerus sampai hari ini, alhamdulillah hasilnya profit. Berarti kan sudah ketemu. Tapi berdarah-darah itu Pak kita apa namanya sampai akhirnya ketemu rumus itu. Makanya buku yang saya terbitkan, Value Investing Beat the Market in 5 Minutes, itu kan terbit tahun 2016. 7 tahun setelah saya di pasar modal. Jadi 7 tahun saya butuh waktu untuk akhirnya ketemu formulanya. Anda tinggal menggunakan. Tapi kita istilahnya capek gitu sampai akhirnya ketemu rumus tersebut gitu loh. Berikutnya, terkait pertanyaan Pak Rudi, apakah rule of thumb ini berlaku untuk semua industri atau sektor? Tentu saja tidak. Dan ini juga sudah saya jelaskan di buku. Kita harus paham karakter setiap industri. Dan perusahaan-perusahaan di tiap-tiap industri juga punya karakternya masing-masing. Jadi maksud saya begini, hanya karena Bank BCA dan Bank BRI sama-sama bank, ya bukan berarti kedua perusahaan itu sama gitu, ya beda. Kinerja ke depan segala macam itu berbeda. Contoh paling gampang, pada tahun 2022 kemarin, Pak Rudi, kita bisa menyaksikan bahwa perusahaan-perusahaan batu bara itu ROE-nya gede-gede banget. Ya. ITMG 50%, ya. PTBA 40%, malah lebih lah kayaknya. Pokoknya puluhan persen semua. Tapi kenapa sih kok saya sendiri ITMG sudah keluar di harga 30.000, 40.000 waktu itu ketika PBV-nya ITMG ini hanya 2 kali. Kalau misalnya pakai rumus yang tadi barusan, ITMG ROE 50%, ya berarti kita jualnya pada PBV 5 kali dong, ya. Kok kita di PBV 2 kali 2,3 udah keluar? Ya karena itu tadi. Kita tahu persis ROE ITMG yang besar tersebut adalah karena harga batu bara yang sedang tinggi banget karena perang Rusia Ukraina ketika itu. Tapi ke depannya kita tahu cepat atau lambat harga batu bara akan turun, kinerja emiten batu bara akan turun, ROE-nya pun akan turun. Jadi sebenarnya pada PBV 2 atau 3 kali itu sudah cukup tinggi valuasinya. Jadi sudah kita jual dan ternyata itu keputusan yang tepat. Sudah cukup Pak Rudi? Thank you Pak, clear Pak. Lanjut ya.